Nah, selanjutnya kita bakal ngitung jumlah batas maksimum kredit pajak luar negeri yang dapat dikreditkan dalam pelaporan SPT tahunan pajak 2011. Nah, di sini dari soal kita dapat kalau memperoleh peredaran usaha dari usaha dalam negeri sebesar 60 M, kerugian fiskalnya 200 juta, dan penghasilan bruto dari negara Belgia sebesar 1 M. Terus di sini ada pemotongan pajak yang berlaku terkait dengan penghasilan tersebut adalah 40%. Nah, langsung kita bagi-bagi dulu nih. Ada peredaran usaha dalam negeri, kerugian fiskal, penghasilan dari negara Belgia, dan PPh yang dipungutnya. Dan kita masukin sampai ke PPh terutang. Penghasilan netonya, neto fiskalnya 61 juta, dikurang kompensasi kerugiannya 200 juta. Terus PHKP kita dapat 60 juta, 60 M 800 juta. Nah, untuk PPh terutangnya, kalau misalkan kita asumsikan ini di sebelum tahun 2019, yaitu kita pakai 25%. Terus kalau 2020 sampai 2021 kita pakai 22%, dan 2022 kita pakainya 20%. Sehingga nanti untuk penghitungannya di PPh dipotong di luar negeri itu tinggal gini doang. Nah, 400 juta. Nah, karena di sini nggak dikasih tahu tarifnya berapa, ini Indonesia sama negara Belgia itu ada kerjasama nggak sih di P3B gitu. Nah, karena nggak disebutin, ya udah kita masukin aja 400 juta gitu. Jadi tinggal proporsionalnya, yaitu kita proporsionalkan. Kalau kita lihat di sini rumusnya itu penghasilan dari negara yang bersangkutan dibagi dengan PHKP dikali dengan PPh terutangnya, sehingga dapat 250 juta. B-nya 220 juta dan B-nya 200 juta gitu. Nah, terus yang dapat dikreditkan itu yang mana? Nah, kita caranya itu yang dapat dikreditkan itu yang lebih kecil, sehingga untuk yang lebih kecilnya itu ya yang di sebelah kanan yang diproporsionalkan. Jadi untuk kredit pajak luar negeri yang kita kreditkan itu di pasal 24, untuk penghitungan SPT-nya itu yang di sini sesuai dengan tahun berlakunya gitu. Nah, misalkan ada PPh yang berlaku di P3B, yaitu sebesar berapa ya? 20% deh gitu kan. Ini kita kali 0,2. Nah, maka PPh yang berlaku di P3B itu 200 juta. 200 juta. Sehingga kalau kita bandingin, misalkan nih, di tahun 2019 itu berarti kita makanya yang P3B. 2, coba jangan itu deh, 0,25 aja. Sama aja. Berarti 0,22 aja. Nah, otak-otak kan enak. Nah, misalkan nih PPh yang berlaku di P3B ini 22%. Maka kita bandinginnya, kalau misalkan yang ini berlakunya di tahun sebelum tahun 2019, maksudnya itu 2018, 2019 gitu, maka kita makainya yang di P3B. Tapi kalau misalkan di tahun 2020 sampai 2021, itu ya ini sama nih jumlahnya, 2020 juta sama 2020 juta. Nah, tapi kalau kita makanya misalkan ini terjadi di tahun 2022, maka kita makanya yang diproporsionalkan. Nah, ini kan satu negara dong ya. Gimana kalau kita misalkan ada 3 negara gitu kan? Di sini kita tambah-tambah dulu nih. Ini kan negara Belgia, kita tambahin negara Uni Eropa lah, sama negara Asia. Di sini ada PPh, di sini ada PPh. Di sini kita bisa bilang ini kerugian, di sini penghasilan dan PPh-nya. Kita kalau kita bilang 5 juta, di sini 5 M ya. Di sini 5 M, di sini ini kerugian 5 M, di sini penghasilannya 2,5 M. Jangan deh. Ya 2,5 M aja. Dan PPh-nya itu sebesar
kita kaliin 0,15. Dan sini ada paket P3B-nya misalkan ya. P3B-nya sebesar 0,1. Nah, tinggal nanti penghasilan netonya kita tambahin sama ini. Penghasilan. Nah, ini kan kerugian ya. Karena kerugian kita nggak bisa nambahin gitu. Kita hanya cuman bisa nambahin ya penghasilannya aja gitu. Jadi segini. Nah, misalkan gini aja deh. Misalkan di sini juga kerugian juga. Nggak usah deh. Ntar susah juga. Pokoknya kalau kalian baca juga di PPT, kalau misalkan ada kerugian dari luar negeri, nah kompensasi kerugian itu cuma bisa dikurangin pada negara tersebut. Jadi kompensasi kerugian di luar negeri itu nggak bisa kita kompensasikan di dalam negeri gitu. Makanya ini kerugian ini kita nggak masukin nih gitu. Nah ini ada negara Uni Eropa dan negara Asia. Tinggal kita cari PPh yang dipotong untuk negara Uni Eropa kan nggak ada ya, berarti kan 0. Nah negara Asia sendiri penghasilan PPh-nya 375 juta. Nah PPh yang berlaku di P3B itu 250 juta. Nah proporsionalnya tinggal kita sama kayak yang ini gitu. Yaitu penghasilan dibagi dengan PHKP dikali dengan PPh terutang. Nah, sehingga dapatnya segini. Nah, untuk yang kredit pajak yang kredit pajak luar negeri yang dapat dikreditkan. Kredit yang dapat dikreditkan, pokoknya gitu ya. Ini untuk tahun sebelum tahun 2019, tinggal kita tambahin aja, akumulasikan aja. Udah dapat hasilnya segini gitu. Apa seperti itu? Tentu tidak. Kan yang kita tahu, kalau yang kita cari itu yang terkecil. Makanya tahun 2019 kita makainya yang 220 ditambah dengan 2,5. Dan 2020 kita pakai karena ini sama, ya udah kita pakai keduanya. Dan negara Asia kita pakai 250 juta juga. Dan tahun 2022 karena 200 juta yang pakai ini, kita pakai ini juga. Dan untuk negara Asia ya kita pakai yang ini. Jadi ini merupakan kredit pajak luar negeri yang dapat dikreditkan berdasarkan rentang tahunnya gitu. Jadi terjawab nih ya. Jumlah batas maksimum kredit pajak luar negeri yang dapat dikreditkan dalam pelaporan SPT tahunan tahun pajak 2011 gitu. Dengan asumsi segini, tarif segini gitu.